Hujan gerimis turun sejak sore, membuat jalanan desa terlihat basah dan sepi. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menekan suasana hati Raka yang sedang berdiri di depan sebuah rumah tua bercat kusam. Cat dindingnya sudah banyak mengelupas, sementara pagar besinya berkarat dan sedikit terbuka. Di sampingnya, Dina memeluk tas kecil sambil menatap rumah itu dengan ragu. "Rak, kamu yakin ini tempatnya?" tanya Dina pelan. Raka mengangguk sambil melihat kertas kecil di tangannya. Di situ tertulis alamat yang diberikan oleh seorang kenalan di pasar. "Katanya di sini, kontrakannya murah sekali. Setahun cuma setengah dari harga kontrakan lain," jawab Raka. Dina terdiam. Murah memang terdengar menggiurkan, apalagi setelah Raka kehilangan pekerjaannya 2 bulan lalu. Tabungan mereka hampir habis, dan mereka harus segera menemukan tempat tinggal baru sebelum kontrakan lama mereka habis masa sewanya. Namun entah kenapa, melihat rumah ini membuat Dina merasa tidak nyaman. Rumah itu terlihat tua, jendelanya berdebu, halamannya dipenuhi rumput liar yang tinggi. Suasana di sekitarnya juga terasa aneh, terlalu sunyi. Bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar. Saat mereka masih memperhatikan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. "Cari siapa?" Raka dan Dina terkejut lalu menoleh. Seorang pria tua berdiri di sana. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, dan matanya menatap mereka dengan tatapan yang sulit ditebak. Saya cari rumah kontrakan, Pak," jawab Raka. Pria tua itu mengangguk pelan. "Rumah ini memang disewakan." "Bapak pemiliknya?" tanya Raka. "Bukan, saya cuma yang menjaga," jawab pria tua itu singkat. Pria tua itu lalu berjalan mendekati pagar dan membukanya sedikit lebih lebar. "Kalau mau lihat, silakan." Raka dan Dina saling pandang sebentar sebelum akhirnya masuk ke halaman rumah itu. Begitu melangkah masuk, Dina merasakan hawa yang berbeda. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dibandingkan di luar pagar. Angin pelan berhembus membuat daun-daun kering di tanah bergerak pelan. Pintu rumah berderit ketika dibuka oleh pria tua itu. "Sudah lama kosong?" tanya Raka sambil melihat ke dalam rumah. "Lumayan," jawab pria tua itu. Bagian dalam rumah ternyata cukup luas. Ada ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur kecil dan kamar mandi di bagian belakang. Meski terlihat tua, rumah itu sebenarnya masih layak dihuni. "Kenapa murah sekali sewanya?" tanya Dina tiba-tiba. Pria tua itu diam beberapa detik sebelum menjawab. Pemiliknya ingin cepat ada yang menempati. Jawaban itu terdengar aneh, tapi Raka tidak terlalu memikirkannya. Baginya, yang terpenting sekarang adalah tempat tinggal yang bisa mereka bayar. "Berapa sewanya setahun, Pak?" tanya Raka. Pria tua itu menyebutkan angka yang membuat Raka dan Dina saling berpandangan. Angka itu benar-benar sangat murah, bahkan lebih murah dari yang mereka dengar sebelumnya. "Kalau cocok, kalian bisa langsung tempati minggu ini," kata pria tua itu. Raka mengangguk cepat. "Cocok, Pak. Kami ambil." Namun Dina masih terlihat ragu. Saat mereka keluar dari rumah, Dina memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Di belakang rumah itu, ada deretan pohon kemboja yang tinggi. Di balik pohon-pohon itu, terlihat samar-samar batu-batu nisan berdiri berjajar. Dina merinding. "Rak," bisiknya. Raka menoleh. "Kenapa?" Dina menunjuk ke arah belakang. "Itu kuburan." Raka melihat ke arah yang ditunjuk Dina. Benar saja, tidak jauh dari halaman belakang rumah, terbentang sebuah area pemakaman desa yang cukup luas. Nisan-nisan tua berdiri diam di antara rumput tinggi dan pohon kemboja. Suasana di sana terlihat sunyi dan menyeramkan. Raka menghela nafas pelan. "Ya, kuburan." Dina langsung terlihat tidak nyaman. "Kita cari tempat lain saja, Rak." Namun Raka menggeleng. "Kita tidak punya banyak pilihan, Din." Dina terdiam. Ia tahu Raka benar. Keadaan mereka memang sedang sulit. Sementara itu pria tua yang sejak tadi berdiri dekat pagar tiba-tiba berkata pelan. "Tidak semua orang berani tinggal di sini."
Raka menoleh. Maksudnya? Pria tua itu menyening tipis. Beberapa penyewa sebelumnya tidak bertahan lama. Dina langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Kenapa? Tanya Raka. Namun pria tua itu hanya mengangkat bahu. Mungkin mereka tidak cocok saja. Jawaban itu terasa menggantung di udara. Angin sore tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat ranting pohon kemboja di belakang rumah bergoyang pelan. Beberapa bunga kemboja jatuh ke tanah. Dina kembali menatap ke arah kuburan itu. Entah kenapa ia merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka di antara nisan-nisan tersebut. Namun ketika ia coba melihat lebih jelas, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kuburan yang diam dalam kesunyian. Tanpa mereka sadari, keputusan mereka menyewa rumah murah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. 2 hari setelah melihat rumah itu, Raka dan Dina akhirnya resmi menempati kontrakan tua di pinggir desa tersebut. Mereka datang pagi hari dengan membawa beberapa kardus berisi pakaian, peralatan dapur, dan barang-barang sederhana yang tersisa setelah mereka harus menjual sebagian besar barang untuk bertahan hidup. Langit hari itu cerah, seolah tidak ada sesuatu yang aneh dengan rumah yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Raka menurunkan kardus dari motor tua miliknya, sementara Dina mulai menyapu ruang tamu yang penuh debu. Setiap kali sapu digerakkan, debu tipis berterbangan di udara dan membuat Dina beberapa kali batuk kecil. Kayaknya sudah lama sekali rumah ini kosong, kata Dina sambil menutup hidungnya. Raka tertawa kecil. Yang penting masih bisa ditempati. Meski terlihat tua, rumah itu sebenarnya cukup luas untuk mereka berdua. Ada 2 kamar tidur, ruang tamu yang memanjang, dapur kecil di belakang, serta kamar mandi yang dindingnya sudah mulai berlumut. Menjelang siang, mereka berhasil merapikan sebagian besar barang. Rumah yang tadinya terlihat kosong dan menyeramkan, kini mulai terasa sedikit lebih hidup. Namun satu hal yang masih membuat Dina merasa tidak nyaman adalah bagian belakang rumah. Sejak pagi, Dina belum benar-benar berani melihatnya lagi. Saat sore mulai datang dan matahari perlahan turun, Dina akhirnya memberanikan diri membuka pintu belakang rumah. Pintu kayu itu mengeluarkan suara berderit panjang ketika didorong. Di depannya, terbentang halaman kecil yang dipenuhi rumput liar. Tidak jauh dari situ berdiri beberapa pohon kamboja tua dengan batang besar dan akar yang mencuat dari tanah. Dan tepat di balik pohon-pohon itu, kuburan desa terbentang luas. Nisan-nisan tua berdiri diam, sebagian miring, sebagian lagi tertutup rumput tinggi. Beberapa terlihat sudah sangat lama, dengan tulisan yang hampir tidak bisa dibaca. Angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun Kamboja bergoyang. Beberapa bunga putih jatuh perlahan ke tanah. Dina merasakan bulu kuduknya berdiri. Suasana di kuburan itu terasa terlalu sunyi. "Din?" Suara Raka dari dalam rumah membuat Dina sedikit tersentak. "Iya," jawabnya. "Kamu di mana?" "Di belakang." Beberapa detik kemudian Raka muncul di pintu belakang sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Ini, minum dulu," katanya sambil menyerahkan 1 gelas pada Dina. Dina menerimanya sambil masih menatap kuburan di depan mereka. "Rak, kamu gak merasa tempat ini aneh?" tanya Dina pelan. Raka ikut melihat ke arah kuburan. Namanya juga kuburan, wajar kalau sepi. "Tapi rasanya beda," kata Dina. Raka tersenyum tipis. "Kamu kebanyakan nonton cerita horor." Dina menghela nafas pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Menjelang malam, suasana desa berubah semakin sunyi. Lampu rumah mereka menjadi salah satu dari sedikit cahaya yang terlihat di daerah itu. Rumah-rumah warga sebenarnya ada, tetapi jaraknya agak berjauhan. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, Raka dan Dina sudah berada di kamar mereka. Lampu kamar redup, hanya ditemani suara jangkrik dari luar rumah. Awalnya semua terasa biasa saja, namun sekitar pukul 11 malam, Dina mulai merasa sulit tidur. Ia bolak-balik memejamkan mata, tetapi selalu terbangun lagi. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seperti ada suara samar yang terus mengganggu. Tok, tok, tok. Dina membuka matanya. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu seperti berasal dari luar rumah. Tok, tok, tok.
Bunyinya pelan, tetapi berulang. Seperti seseorang sedang memukul tanah dengan sesuatu. Dina perlahan duduk di tempat tidur. "Rak," bisiknya. Raka yang hampir tertidur membuka matanya. "Ada apa?" "Tadi ada suara, seperti orang menggali tanah." Raka menguap kecil. "Mungkin cuma kucing atau anjing." "Tapi suaranya dari arah kuburan," kata Dina pelan. Raka kembali merebahkan tubuhnya. "Sudahlah, jangan dipikirkan." Namun Dina tetap tidak bisa tidur. Ia merasa suara itu tadi sangat jelas. Perlahan Dina turun dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela kamar. Jendela itu menghadap langsung ke arah belakang rumah. Dengan ragu, Dina sedikit membuka tirai. Gelap, hanya cahaya bulan yang menerangi sebagian area kuburan. Nisan-nisan terlihat berdiri diam, seperti bayangan hitam di tanah. Dina menatap ke sana beberapa detik. Tidak ada apa-apa. Ia hampir menutup tirai ketika tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di antara nisan. Dina menahan nafas. Ia mencoba melihat lebih fokus. Namun angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat ranting pohon Kamboja bergoyang dan bayangan di tanah ikut bergerak. Dina akhirnya menutup tirai dengan cepat. "Cuma bayangan," gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia kembali ke tempat tidur. Namun jauh di dalam hatinya, Dina merasa malam pertama mereka di rumah itu tidak benar-benar setenang yang terlihat. Dan tanpa ia sadari, di antara nisan-nisan tua di belakang rumah itu, sesuatu memang sedang berdiri diam, menatap langsung ke arah rumah kontrakan mereka. Malam ketiga sejak mereka tinggal di rumah kontrakan itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin yang sejak sore berhembus pelan kini hampir tidak terdengar lagi. Desa seperti tenggelam dalam keheningan yang aneh. Di dalam kamar, Raka sudah tertidur pulas setelah seharian membantu seorang warga memperbaiki pagar rumah. Tubuhnya lelah sehingga ia tidak membutuhkan waktu lama untuk terlelap. Namun, Dina masih belum bisa tidur dengan tenang. Sejak malam pertama, ada perasaan aneh yang selalu mengganggunya setiap kali malam tiba. Perasaan seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu mengawasi rumah itu. Jam di dinding kamar berdetak pelan. Tik, tik, tik. Jarum jam menunjuk pukul 12 lewat sedikit ketika akhirnya Dina mulai terlelap. Namun tidak lama kemudian, ia tiba-tiba terbangun. Hidungnya mencium sesuatu. Bau yang sangat tidak enak. Bau itu tajam, amis, dan membuat perutnya terasa mual. Dina mengerutkan kening. Ia mengangkat sedikit kepalanya dari bantal dan mencoba mencium udara di sekitarnya lagi. Bau itu masih ada. Bahkan sekarang terasa lebih kuat. "Bau apa ini?" gumam Dina pelan. Ia duduk perlahan agar tidak membangunkan Raka. Bau itu semakin terasa menusuk hidungnya. Bau itu seperti darah. Dina merinding sendiri ketika pikiran itu muncul di kepalanya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan turun dari tempat tidur. Langkahnya pelan ketika ia keluar dari kamar menuju ruang tengah. Lampu rumah masih menyala redup. Bau anyir itu semakin kuat ketika Dina berjalan menuju arah belakang rumah. Jangan-jangan ada tikus mati, pikirnya mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Namun semakin dekat ia ke dapur dan kamar mandi, bau itu semakin menyengat. Dina berhenti di depan pintu kamar mandi. Dari dalam sana, bau itu terasa paling kuat. Ia menelan ludah. Tangannya perlahan meraih gagang pintu. Pintu itu terasa dingin ketika disentuh. Dina membuka pintu kamar mandi perlahan. Krii! Suara engsel pintu terdengar panjang dan membuat suasana semakin tidak nyaman. Lampu kamar mandi masih menyala. Dina melihat ke dalam dengan hati-hati. Namun tidak ada apa-apa di sana. Lantai kamar mandi basah seperti biasa, tetapi tidak ada darah atau sesuatu yang mencurigakan. Dina mengerutkan kening. Bau itu tiba-tiba menghilang, benar-benar hilang, seolah-olah tadi tidak pernah ada. Dina berdiri beberapa detik mencoba memastikan. Namun udara di kamar mandi sekarang terasa normal. Aneh, gumamnya. Ia menutup pintu kamar mandi dan berjalan kembali ke kamar. Saat melewati ruang tengah,
Malam ketiga sejak mereka tinggal di rumah kontrakan itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin yang sejak sore berhembus pelan kini hampir tidak terdengar lagi. Desa seperti tenggelam dalam keheningan yang aneh. Di dalam kamar, Raka sudah tertidur pulas setelah seharian membantu seorang warga memperbaiki pagar rumah. Tubuhnya lelah sehingga ia tidak membutuhkan waktu lama untuk terlelap. Namun, Dina masih belum bisa tidur dengan tenang. Sejak malam pertama, ada perasaan aneh yang selalu mengganggunya setiap kali malam tiba. Perasaan seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu mengawasi rumah itu. Jam di dinding kamar berdetak pelan. Tik, tik, tik. Jarum jam menunjuk pukul 12 lewat sedikit ketika akhirnya Dina mulai terlelap. Namun tidak lama kemudian, ia tiba-tiba terbangun. Hidungnya mencium sesuatu. Bau yang sangat tidak enak. Bau itu tajam, amis, dan membuat perutnya terasa mual. Dina mengerutkan kening. Ia mengangkat sedikit kepalanya dari bantal dan mencoba mencium udara di sekitarnya lagi. Bau itu masih ada, bahkan sekarang terasa lebih kuat. "Bau apa ini?" gumam Dina pelan. Ia duduk perlahan agar tidak membangunkan Raka. Bau itu semakin terasa menusuk hidungnya. Bau itu seperti darah. Dina merinding sendiri ketika pikiran itu muncul di kepalanya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan turun dari tempat tidur. Langkahnya pelan ketika ia keluar dari kamar menuju ruang tengah. Lampu rumah masih menyala redup. Bau anyir itu semakin kuat ketika Dina berjalan menuju arah belakang rumah. Jangan-jangan ada tikus mati, pikirnya mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Namun semakin dekat ia ke dapur dan kamar mandi, bau itu semakin menyengat. Dina berhenti di depan pintu kamar mandi. Dari dalam sana, bau itu terasa paling kuat. Ia menelan ludah. Tangannya perlahan meraih gagang pintu. Pintu itu terasa dingin ketika disentuh. Dina membuka pintu kamar mandi perlahan. Krii! Suara engsel pintu terdengar panjang dan membuat suasana semakin tidak nyaman. Lampu kamar mandi masih menyala. Dina melihat ke dalam dengan hati-hati. Namun tidak ada apa-apa di sana. Lantai kamar mandi basah seperti biasa, tetapi tidak ada darah atau sesuatu yang mencurigakan. Dina mengerutkan kening. Bau itu tiba-tiba menghilang. Benar-benar hilang, seolah-olah tadi tidak pernah ada. Dina berdiri beberapa detik mencoba memastikan. Namun udara di kamar mandi sekarang terasa normal. Aneh, gumamnya. Ia menutup pintu kamar mandi dan berjalan kembali ke kamar. Saat melewati ruang tengah, Dina tiba-tiba merasa seperti ada yang memperhatikannya. Perasaan itu datang begitu saja, seolah ada sepasang mata yang sedang menatapnya dari suatu tempat. Dina menoleh ke arah jendela ruang tamu. Jendela itu menghadap langsung ke arah kuburan di belakang rumah. Tirai jendela bergerak sedikit karena angin malam yang masuk dari celah kecil. Dina menatap ke arah luar. Gelap. Namun samar-samar cahaya bulan menerangi sebagian area kuburan. Nisan-nisan terlihat berdiri diam di antara bayangan pohon Kamboja. Dina hampir kembali berjalan ketika tiba-tiba tubuhnya membeku. Di antara nisan-nisan itu, ia merasa melihat sesuatu, seperti sosok seseorang yang berdiri diam. Jantung Dina langsung berdegup kencang. Ia mendekat sedikit ke jendela. Matanya mencoba menyesuaikan diri dengan gelap. Sosok itu masih ada, berdiri diam di antara dua nisan yang cukup besar. Rambutnya panjang dan terurai. Tubuhnya tampak sangat pucat di bawah cahaya bulan. Dina menahan nafas. "Siapa itu?" bisiknya pelan. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak juga pergi, hanya berdiri diam. Namun yang membuat Dina semakin takut adalah arah wajah sosok itu. Sepertinya ia sedang menatap langsung ke arah rumah mereka. Dina merasakan tubuhnya dingin, tangannya perlahan menutup tirai jendela. Ia tidak berani melihat lagi. Langkahnya cepat kembali menuju kamar.
Begitu masuk ke kamar, Dina langsung menutup pintu dan bersandar di sana sambil mencoba mengatur nafasnya. Cuma orang lewat, mungkin warga. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun jauh di dalam hatinya, Dina tahu sesuatu terasa tidak benar. Siapa yang berdiri di kuburan pada tengah malam? Dina akhirnya kembali ke tempat tidur. Ia mencoba memejamkan mata. Namun tidak lama kemudian, bau anyir itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Dina membuka mata perlahan. Bau itu sekarang seperti berasal dari dalam kamar mereka sendiri. Perlahan ia menoleh ke arah dinding di samping tempat tidur. Di sana, sesuatu terlihat menetes perlahan dari celah kecil di tembok. Cairan merah pekat, menetes satu persatu, jatuh ke lantai. Dina membeku. Pikirannya langsung kosong. Karena cairan yang menetes dari dinding itu terlihat sangat mirip dengan darah. Dina tidak tidur sama sekali setelah kejadian malam itu. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh kaku, menatap dinding kamar yang beberapa jam sebelumnya meneteskan cairan merah seperti darah. Namun ketika pagi datang dan cahaya matahari masuk melalui jendela, dinding itu kembali terlihat normal. Tidak ada bekas apapun. Tidak ada noda merah. Seolah semua yang ia lihat tadi malam hanyalah mimpi buruk. Namun Dina tahu jelas ia tidak bermimpi. Ia ingat bau anyir yang menusuk hidungnya. Ia ingat cairan merah yang menetes perlahan dari celah tembok. Dan yang paling membuatnya merinding, sosok perempuan yang berdiri di antara nisan kuburan. Raka yang baru bangun terlihat menguap lebar. "Kamu sudah bangun dari tadi?" tanyanya sambil menggosok mata. Dina hanya mengangguk pelan. "Kamu nggak tidur?" Dina ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Rak, tadi malam aku lihat sesuatu." Raka berhenti merapikan bantalnya. "Apa?" Dina menelan ludah. "Di kuburan belakang rumah, ada perempuan berdiri di sana." Raka menghela napas pelan. "Mungkin warga yang lewat." "Jam 1 malam?" tanya Dina. Raka terdiam sebentar. Dina melanjutkan, "Aku juga lihat darah menetes dari dinding kamar kita." Raka langsung menoleh. "Darah?" "Iya, dari tembok," jawab Dina pelan. Raka berdiri dan mendekati dinding yang dimaksud. Ia memperhatikan tembok itu dengan seksama. Namun dinding itu terlihat kering. Tidak ada bekas apapun. "Din, ini cuma tembok biasa," katanya. Dina menatap dinding itu dengan bingung. "Tapi tadi malam jelas ada." Raka menapuk bahu Dina pelan. "Kamu mungkin terlalu capek. Dari kemarin kita banyak pikiran." Dina tidak menjawab. Meski berusaha percaya pada penjelasan Raka, perasaan tidak nyaman itu masih tetap ada. Hari itu berjalan seperti biasa. Raka pergi membantu warga desa lagi untuk mendapatkan sedikit uang tambahan, sementara Dina tinggal di rumah membereskan beberapa barang. Siang hari, rumah itu sebenarnya terasa cukup normal. Cahaya matahari membuat halaman terlihat lebih terang. Bahkan kuburan di belakang rumah pun tidak terlihat terlalu menyeramkan saat siang. Namun menjelang sore, suasana mulai berubah. Angin berhembus lebih dingin. Langit perlahan berubah gelap. Dina yang sedang menyapu ruang tamu tiba-tiba mendengar suara dari belakang rumah, seperti sesuatu jatuh di tanah. Ia berhenti menyapu. Perlahan Dina berjalan menuju pintu belakang. Begitu pintu dibuka, angin sore langsung menerpa wajahnya. Beberapa bunga kamboja berserakan di tanah. Namun yang membuat Dina merinding adalah apa yang ia lihat di balik pohon-pohon itu. Di antara nisan kuburan, ada seseorang berdiri di sana. Sosok perempuan, persis seperti yang ia lihat tadi malam. Rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya sangat pucat, hampir seperti tidak memiliki warna sama sekali. Ia berdiri diam di antara dua nisan tua, tidak bergerak, tidak mendekat. Namun wajahnya perlahan terangkat dan sekali lagi sosok itu menatap langsung ke arah Dina. Dina langsung mundur satu langkah, jantungnya berdetak sangat cepat. Perempuan itu tidak terlihat seperti warga desa. Pakaiannya terlihat aneh, seperti pakaian lama yang sudah kotor dan robek. Dan yang membuat Dina semakin takut, di bagian bawah pakaiannya terlihat noda gelap seperti darah yang sudah mengering. Dina memegang gagang pintu dengan tangan gemetar.
Siapa kamu?" Bisiknya hampir tidak terdengar. Namun tentu saja tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam. Tatapannya tidak berpindah sedikit pun dari rumah itu. Beberapa detik terasa seperti sangat lama. Tiba-tiba angin bertiup cukup kencang. Daun pohon Kamboja bergoyang dan menutupi pandangan Dina sesaat. Ketika Dina mencoba melihat lagi, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Kuburan itu kembali kosong. Hanya nisan-nisan yang berdiri diam di antara rumput tinggi. Dina langsung menutup pintu belakang dengan cepat. Tangannya gemetar. Ia mundur beberapa langkah ke dalam rumah. "Kamu lihat dia lagi ya?" Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakang Dina. Dina terkejut dan langsung menoleh. Seorang wanita tua berdiri di dekat pagar belakang rumah. Dina tidak tahu sejak kapan wanita itu berada di sana. Siapa kamu?" tanya Dina gugup. Wanita tua itu berjalan mendekat perlahan. Wajahnya penuh keriput, namun matanya terlihat tajam. "Kamu penghuni rumah baru ini?" tanyanya. Dina mengangguk pelan. Wanita itu menatap ke arah kuburan beberapa detik, lalu kembali melihat Dina. "Kalau kamu melihat perempuan di antara nisan itu," katanya pelan, "jangan pernah menatapnya terlalu lama." Dina merasakan tubuhnya dingin. "Kenapa?" Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap rumah itu dengan ekspresi aneh, lalu berkata pelan, "Karena kalau dia sudah tahu kamu bisa melihatnya, dia tidak akan pernah berhenti datang." Angin sore kembali berhembus melewati halaman. Daun-daun Kamboja jatuh perlahan ke tanah. Sementara Dina berdiri kaku di depan pintu dengan perasaan bahwa sesuatu yang buruk baru saja mulai. Malam itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian sore tadi, pikiran Dina terus dipenuhi bayangan sosok perempuan yang berdiri di antara nisan. Tatapan pucat itu masih terbayang jelas di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan memasak makan malam sederhana. Namun beberapa kali tangannya berhenti bergerak karena merasa seperti ada yang memperhatikannya dari arah belakang rumah. Ketika Raka pulang menjelang malam, Dina langsung menceritakan apa yang terjadi. "Aku lihat dia lagi, Rak," kata Dina pelan sambil duduk di kursi ruang tamu. Raka yang baru saja melepas jaketnya menoleh. "Siapa?" "Perempuan di kuburan itu." Raka menghela napas pelan. "Kamu lihat jelas?" "Iya, dia berdiri di antara nisan. Dia lihat ke arah rumah kita." Raka mencoba berpikir rasional. Mungkin cuma orang lewat. "Rak, tidak mungkin orang berdiri lama di kuburan seperti itu," kata Dina dengan suara sedikit gemetar. Dina kemudian menceritakan tentang wanita tua yang datang ke pagar belakang rumah. Raka terlihat sedikit terdiam setelah mendengarnya. "Wanita tua itu bilang, kalau aku bisa melihat sosok itu, dia akan terus datang." Beberapa detik ruangan itu menjadi hening. Raka akhirnya tersenyum kecil mencoba mencairkan suasana. "Din, warga desa kadang suka menakut-nakuti pendatang baru." Meski begitu, mereka tetap mencoba melanjutkan malam seperti biasa. Setelah makan malam, Raka duduk di ruang tamu sambil memperbaiki radio kecil yang ia bawa dari kontrakan lama. Dina membersihkan dapur, lalu masuk ke kamar. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Angin malam mulai berhembus pelan di luar rumah. Lampu kamar mereka menyala redup. Dina sedang melipat pakaian ketika tiba-tiba ia mencium sesuatu yang sangat familiar. Bau itu kembali muncul. Bau angir yang sama seperti malam sebelumnya. Bau yang membuat perutnya terasa mual. Dina langsung berhenti bergerak. Ia menghirup udara perlahan. Bau itu memang ada, bahkan sekarang terasa lebih kuat. "Rak," panggil Dina dari dalam kamar. "Iya? Apa?" "Bau amis." Raka mengendus udara sebentar, namun ia menggelengkan kepalanya. "Nggak ada bau apa-apa." Dina merasa bingung. Bau itu sangat jelas baginya, bahkan sekarang terasa semakin menyengat. Perlahan Dina menoleh ke arah dinding di samping tempat tidur mereka. Dinding yang sama seperti malam sebelumnya. Beberapa detik Dina hanya menatap dinding itu. Lalu matanya membesar. "Rak, apa lagi?" Dina tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan menunjuk ke arah tembok. Raka mengikuti arah yang ditunjuk Dina. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, namun kemudian sesuatu menarik perhatiannya.
Dari celah kecil di tembok, muncul cairan merah pekat. Tetes. Satu tetes jatuh ke lantai. Lalu tetes berikutnya. Raka mengerutkan kening. Apa itu? Dina mundur satu langkah. Cairan merah itu terus keluar perlahan dari tembok. Mengalir tipis seperti air, namun warnanya terlalu gelap. Dan baunya sangat amis. Sekarang Raka juga mulai mencium bau itu. Ini darah, bisiknya. Dina menggeleng pelan dengan wajah pucat. Tetesan itu semakin banyak. Beberapa titik lain di tembok juga mulai mengeluarkan cairan yang sama. Dinding kamar mereka perlahan terlihat seperti sedang berkeringat, tetapi yang keluar adalah cairan merah seperti darah. Raka segera mengambil kain lap dari lemari. Sebentar, mungkin cuma air dari pipa yang berkarat, katanya mencoba tetap tenang. Ia mengelap cairan itu. Namun begitu kain menyentuh tembok, cairan merah itu justru keluar lebih banyak. Seolah-olah tembok itu benar-benar mengeluarkan darah dari dalamnya. Dina mulai panik. Rak, kita harus pergi dari sini. Raka tidak menjawab. Ia terus memperhatikan dinding itu dengan wajah tegang. Tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Suara aneh terdengar dari arah belakang rumah. Seperti sesuatu memukul tanah. Suara yang sama seperti yang Dina dengar pada malam pertama. Raka dan Dina saling menatap. Suara itu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Sekarang terdengar lebih jelas. Seperti seseorang sedang menggali tanah. Dan suara itu datang dari arah kuburan di belakang rumah. Dina merasakan tubuhnya dingin. Rak, ada orang di sana. Namun sebelum Raka sempat menjawab, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Tetesan darah dari tembok tiba-tiba berhenti. Ruangan menjadi sangat sunyi. Lalu dari arah jendela kamar terdengar suara pelan. Ketukan. Tok, tok, tok. Seseorang atau sesuatu sedang mengetuk jendela kamar mereka dari luar. Padahal jendela itu menghadap langsung ke arah kuburan. Ketukan di jendela itu membuat Dina langsung memegang lengan Raka dengan kuat. Tubuhnya terasa kaku, sementara jantungnya berdetak begitu cepat hingga napasnya terasa sesak. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Pelan tetapi sangat jelas di tengah kesunyian malam. Raka menatap jendela kamar mereka dengan wajah tegang. Tirai jendela masih tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Rak, jangan dibuka, bisik Dina dengan suara gemetar. Namun Raka tetap berdiri di tempatnya. Ia mencoba berpikir rasional, meski rasa takut mulai merayapi pikirannya. Mungkin cuma ranting pohon, katanya pelan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Raka menelan ludah. Perlahan ia berjalan menuju jendela. Setiap langkah terasa sangat berat. Dina hanya bisa berdiri di belakangnya dengan napas tertahan. Raka berhenti tepat di depan jendela. Tangannya perlahan meraih tirai. Namun sebelum ia sempat membukanya, ketukan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Tidak ada suara ataupun lagi dari luar. Raka akhirnya membuka sedikit tirai jendela. Ia melihat keluar dengan hati-hati. Gelap. Hanya cahaya bulan yang menyinari sebagian area kuburan di belakang rumah. Nisan-nisan berdiri diam seperti bayangan hitam di tanah. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Raka menghela napas panjang. Tidak ada apa-apa, katanya. Dina masih terlihat ketakutan. Benar? Raka mengangguk. Mungkin cuma ranting. Meski begitu, mereka berdua tahu suara tadi tidak terdengar seperti ranting. Namun malam itu mereka memutuskan untuk mencoba tidur lagi. Meski tidur mereka tidak pernah benar-benar nyenyak. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk mencari tahu sesuatu tentang rumah itu. Kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi membuatnya mulai merasa curiga. Setelah sarapan sederhana, Raka berjalan menuju warung kecil di ujung jalan desa. Warung itu cukup ramai pada pagi hari. Beberapa warga duduk di bangku kayu sambil minum kopi dan berbincang. Ketika Raka datang, percakapan mereka sempat berhenti sejenak. "Pagi, Pak," sapa Raka sopan. "Pagi," jawab salah satu warga. Raka membeli kopi lalu duduk di salah satu bangku. Beberapa menit berlalu sebelum ia akhirnya memberanikan diri bertanya. "Pak, saya mau tanya sesuatu." Seorang pria tua yang duduk di dekatnya menoleh.
Kamu yang tinggal di rumah dekat kuburan itu ya? Raka sedikit terkejut. Iya, Pak. Beberapa warga lain saling pandang. Ekspresi mereka berubah aneh. Raka langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu, kenapa jarang ada yang tinggal lama di sana? Tanya Raka. Warung itu tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Pria tua yang tadi bicara menghela napas pelan. Kamu belum tahu ceritanya. Raka menggeleng. Pria tua itu menyesap kopinya sebelum mulai berbicara. Dulu, tempat rumah itu berdiri adalah bagian dari kuburan desa yang lama. Raka mengerutkan kening. Maksudnya? Sekitar 30 tahun lalu, pemilik tanah itu ingin membangun rumah, tapi sebagian tanahnya masih area pemakaman. Raka mulai merasa tidak nyaman. Lalu, beberapa makam dipindahkan, tapi tidak semuanya. Raka terdiam. Pria tua itu melanjutkan dengan suara pelan. Katanya, waktu pembangunan rumah itu, pekerja sering menemukan tulang manusia di dalam tanah. Beberapa warga lain mengangguk pelan. Bahkan ada yang bilang, ada makam yang sengaja ditimbun begitu saja. Raka merasakan tengkuknya dingin. Sejak rumah itu berdiri, lanjut pria tua itu, penghuninya sering mengalami kejadian aneh. Seperti apa? Pria tua itu menatap Raka dengan serius. Bau darah, suara orang menggali tanah, dan kadang ada yang melihat perempuan berdiri di antara nisan. Darah Raka seperti berhenti mengalir. Deskripsi itu sama persis dengan yang dialami Dina. Perempuan? Tanya Raka pelan. Pria tua itu mengangguk. Orang-orang di sini percaya dia salah satu arwah yang makamnya tidak pernah dipindahkan dengan benar. Seorang warga lain ikut menambahkan. Penghuni sebelum kamu juga pernah melihatnya. Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Raka. Pria tua itu diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Mereka pergi dari rumah itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Angin pagi berhembus melewati warung kecil itu. Namun bagi Raka, udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin, karena sekarang ia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Semua yang dialami Dina mungkin bukan sekedar halusinasi, dan rumah yang mereka tinggali sekarang mungkin memang berdiri tepat di atas sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Sejak Raka mendengar cerita dari warga desa tentang rumah itu, pikirannya tidak bisa lagi tenang. Sepanjang perjalanan pulang dari warung, kata-kata pria tua tadi terus terngiang di kepalanya. Beberapa makam tidak pernah dipindahkan. Ada perempuan yang sering terlihat di antara nisan. Semua itu terlalu mirip dengan apa yang diceritakan Dina. Ketika Raka sampai di rumah, Dina sedang duduk di ruang tamu sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya terlihat pucat, seolah semalaman tidak tidur. "Kamu dari mana?" tanya Dina pelan. "Ke warung sebentar," jawab Raka. Raka duduk di depannya. Ia terlihat ragu beberapa saat sebelum akhirnya menceritakan apa yang ia dengar dari warga desa. Semakin lama Raka bercerita, wajah Dina semakin pucat. "Jadi, benar," bisik Dina. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas pelan. "Mungkin cuma cerita lama warga sini," katanya mencoba terdengar tenang. Namun Dina menggeleng pelan. "Aku tahu apa yang aku lihat, Rak." Raka menatap ke arah jendela ruang tamu yang menghadap ke kuburan. Siang hari memang membuat tempat itu terlihat tidak terlalu menyeramkan. Nisan-nisan terlihat biasa saja di bawah cahaya matahari. Namun sekarang Raka tidak bisa lagi melihatnya dengan perasaan yang sama. Malam datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Sejak matahari mulai tenggelam, suasana di sekitar rumah kembali berubah menjadi sunyi dan mencekam. Angin malam berhembus pelan melewati pohon-pohon Kamboja di belakang rumah. Bunga-bunga Kamboja jatuh satu persatu ke tanah. Di dalam rumah, Raka dan Dina mencoba menghabiskan waktu di ruang tamu dengan menonton televisi kecil yang gambarnya sering bersemut. Namun sekitar pukul 10 malam, listrik tiba-tiba mati. Klik! Seluruh rumah langsung tenggelam dalam kegelapan. "Loh, mati lampu," kata Raka. Dina langsung mendekat padanya. "Rak, jangan bilang ini kebetulan lagi." Raka mencoba menyalakan lampu senter dari ponselnya. Cahaya putih kecil menerangi ruang tamu. Namun justru membuat bayangan-bayangan di dinding terlihat lebih menyeramkan. Dari luar rumah, suara jangkrik terdengar semakin jelas. Lalu, tiba-tiba, kriit! Suara pintu dapur terbuka sendiri. Raka dan Dina langsung menoleh bersamaan. Pintu yang menuju ke halaman belakang perlahan terbuka. Angin malam masuk ke dalam rumah.
Dina merasakan bulu kuduknya berdiri. "Rak, kamu tadi kunci pintu itu kan?" "Iya," jawab Raka pelan. Raka berdiri perlahan sambil membawa senter. Langkahnya hati-hati menuju dapur. Dina mengikuti dari belakang dengan rasa takut yang semakin besar. Begitu sampai di dapur, pintu belakang benar-benar sudah terbuka lebar. Halaman belakang terlihat gelap. Pohon Kamboja bergoyang pelan tertiup angin. Dan di baliknya, kuburan itu terlihat samar dalam cahaya bulan. Raka menyorotkan senter ke halaman. Tidak ada siapa-siapa. Ia lalu menutup pintu dan menguncinya kembali. "Mungkin angin," katanya mencoba menenangkan Dina. Namun beberapa detik setelah mereka kembali ke ruang tamu, terdengar suara lain. Tuk, tuk, tuk. Suara itu datang dari belakang rumah. Suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Suara seperti seseorang sedang menggali tanah. Kali ini suaranya terdengar lebih dekat. Dina memegang tangan Raka dengan erat. "Itu dari kuburan," bisiknya. Suara itu terus terdengar. Tuk, tuk, tuk. Raka mencoba menyorotkan senter ke arah jendela yang menghadap ke belakang. Namun kaca jendela terlalu gelap untuk melihat dengan jelas. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di luar sana. Sinar senter Raka menangkap bayangan seseorang. Seseorang berdiri di antara nisan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaian yang dikenakannya terlihat kotor dan robek. Dina langsung menahan napas. "Itu dia," bisiknya ketakutan. Sosok perempuan itu tidak bergerak. Namun perlahan kepalanya terangkat, seolah menyadari bahwa mereka sedang melihatnya. Raka merasakan tenggorokannya kering. Perempuan itu mulai berjalan. Langkahnya pelan, tidak menuju kuburan lain, tetapi menuju rumah mereka. Dina hampir menangis. "Rak, dia datang ke sini." Langkah sosok itu semakin mendekat. Kini ia sudah berada di halaman belakang. Cahaya bulan membuat wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya sangat pucat, matanya kosong, dan di bagian dada pakaiannya terlihat noda hitam seperti darah yang sudah mengering. Perempuan itu berhenti tepat di depan pintu belakang rumah mereka. Ia berdiri diam beberapa saat, lalu perlahan mengangkat tangannya, dan tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu belakang rumah mereka. Ketukan di pintu belakang itu terdengar sangat jelas di tengah rumah yang gelap. Tok, tok, tok. Dina langsung mundur beberapa langkah sambil memegang lengan Raka dengan erat. Nafasnya memburu, sementara matanya tidak lepas dari pintu dapur yang tertutup. "Rak, dia di luar," bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. Raka juga membeku di tempatnya. Senter di tangannya sedikit bergetar. Cahaya dari senter itu menyorot ke arah pintu dapur yang kini terasa seperti penghalang tipis antara mereka dan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih pelan, tetapi terasa seperti penuh kesabaran. Seolah sosok di luar sana tahu bahwa mereka ada di dalam rumah. Raka mencoba menelan rasa takut yang mulai memenuhi dadanya. "Jangan buka pintunya," kata Dina cepat. Raka tidak menjawab. Ia hanya menyorotkan senter ke arah pintu. Bayangan mereka berdua terlihat panjang di dinding ruang tamu. Ketukan itu tiba-tiba berhenti. Rumah kembali sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar melewati celah-celah jendela. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara apapun lagi dari pintu belakang. Dina mencoba bernafas lebih tenang. "Mungkin dia sudah pergi," katanya pelan. Namun sebelum Raka sempat menjawab, "Kriet." Suara pintu dapur perlahan terbuka. Padahal Raka yakin pintu itu sudah ia kunci. Cahaya senter langsung mengarah ke sana. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Angin malam masuk membawa udara dingin yang menusuk. Dan dari celah pintu yang terbuka itu, terlihat sesuatu bergerak di luar. Raka melangkah perlahan mendekat. "Rak, jangan," kata Dina dengan suara gemetar. Namun Raka ingin memastikan apa yang sebenarnya ada di sana. Ia menyorotkan senter ke halaman belakang. Cahaya putih itu menyapu tanah yang dipenuhi bunga Kamboja yang jatuh. Lalu berhenti pada sosok yang berdiri tepat di depan pintu. Perempuan itu,
Sekarang jaraknya hanya beberapa langkah dari mereka. Raka bisa melihatnya dengan jelas. Kulitnya pucat seperti mayat. Rambut panjangnya basah dan menempel di wajahnya. Pakaiannya terlihat seperti kain lama yang sudah kotor dan robek di beberapa bagian. Namun yang paling mengerikan adalah dadanya. Di bagian tengah pakaian itu terdapat noda merah tua yang besar, seperti bekas luka yang mengeluarkan darah. Dina langsung menutup mulutnya menahan teriakan. Sosok perempuan itu tidak bergerak. Matanya yang kosong menatap langsung ke dalam rumah. Tatapan itu terasa dingin dan hampa. Beberapa detik mereka hanya saling menatap dalam diam. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Perempuan itu perlahan mengangkat kakinya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Langkahnya sangat pelan, namun suara kakinya yang menyeret lantai terdengar jelas. Raka mundur satu langkah. Siapa kamu? Katanya dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia terus melangkah masuk. Setiap langkah meninggalkan jejak cairan gelap di lantai. Cairan itu menetes dari pakaiannya. Dina melihatnya dengan mata melebar. Itu darah, bisiknya. Bau anyir langsung memenuhi ruangan. Bau yang sama seperti yang Dina cium malam-malam sebelumnya. Sekarang jauh lebih kuat. Perempuan itu berhenti di tengah dapur. Kepalanya perlahan miring ke satu sisi, seolah sedang memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu. Lalu bibirnya yang pucat mulai bergerak. Suara yang keluar sangat pelan, serak, seperti suara orang yang sudah lama tidak berbicara. Dingin. Dina merasakan tubuhnya gemetar hebat. Gelap. Suara itu terdengar lagi. Aku terkubur. Raka merasakan darahnya seperti membeku. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya. Tangannya kurus, kulitnya pucat kebiruan, dan kuku-kukunya hitam seperti tanah yang menempel lama. Di bawah rumah ini, Dina langsung menjerit kecil. Rak, dia bilang di bawah rumah. Raka langsung menarik Dina mundur ke ruang tamu. Namun ketika Raka menoleh kembali ke dapur, perempuan itu sudah tidak ada. Hilang, begitu saja. Dapur kembali kosong. Hanya pintu belakang yang masih terbuka, dan jejak-jejak darah di lantai yang perlahan mengarah masuk ke dalam rumah, sampai berhenti, tepat di tengah ruang tamu. Namun yang membuat Raka dan Dina semakin ketakutan adalah satu hal. Jejak darah itu tidak keluar dari rumah. Jejak itu seolah datang dari bawah lantai rumah mereka sendiri. Raka dan Dina berdiri terpaku di ruang tamu. Cahaya senter dari tangan Raka menyorot lantai yang dipenuhi jejak darah gelap. Jejak itu terlihat jelas berasal dari arah dapur, tetapi anehnya berhenti tepat di tengah ruangan. Tidak ada jejak keluar, tidak ada jejak menuju pintu. Seolah-olah sesuatu yang berjalan tadi menghilang begitu saja, atau lebih buruk lagi, masuk ke dalam lantai rumah itu sendiri. Dina menahan napas. Rak, kita harus pergi dari sini, bisiknya dengan suara bergetar. Raka tidak langsung menjawab, matanya masih terpaku pada lantai. Bau anyir darah masih terasa sangat kuat di udara. Aku juga mulai berpikir begitu, katanya akhirnya. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, lantai kayu di bawah kaki mereka tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Krek. Dina langsung mundur. Rak, kamu dengar itu? Raka mengangguk. Suara itu terdengar lagi. Krek. Krek. Seperti ada sesuatu yang bergerak, tepat di bawah lantai rumah. Raka menyorotkan senter ke arah lantai kayu yang mulai terlihat lembab di beberapa bagian. Dina menutup mulutnya. Dari sela-sela papan lantai, muncul cairan merah. Darah. Cairan itu merembes perlahan, menodai kayu yang sudah tua. Ya Tuhan, bisik Dina. Raka langsung menarik Dina menjauh dari sana. Namun suara dari bawah lantai semakin jelas. Goresan. Seperti kuku yang menggaruk kayu dari bawah. Grik. Grik.
Suara itu membuat tubuh Dina gemetar hebat. "Rak, ada sesuatu di bawah sana." Raka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu tiba-tiba, duh, sesuatu menghantam bagian bawah lantai. Raka dan Dina sama-sama terlonjak. Duh, duh. Benturan itu terdengar lagi, seolah ada seseorang yang mencoba keluar dari bawah tanah. Dina hampir menangis. "Rak, ini tidak mungkin." Raka mencoba tetap tenang, meski tubuhnya sendiri mulai gemetar. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara itu tiba-tiba berhenti. Rumah kembali sunyi. Sunyi yang jauh lebih menakutkan daripada suara tadi. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Dina mencoba bernapas lebih tenang. Namun saat itulah mereka mendengar suara lain. Suara langkah kaki. Bukan dari luar rumah, bukan juga dari lantai, tetapi dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Langkah kaki pelan terdengar dari arah dapur. Raka menyorotkan senter ke sana. Cahaya senter menyapu dapur yang kosong, namun langkah kaki itu terus terdengar. Tok, tok, tok. Seolah seseorang berjalan perlahan di dalam rumah. Dina memegang tangan Raka semakin erat. Dia masuk lagi. Langkah itu berhenti di ujung lorong menuju kamar mereka. Lalu perlahan, sesuatu muncul dari kegelapan. Sosok perempuan itu. Sekarang ia berdiri di lorong sempit. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, terlihat beberapa bayangan lain. Bayangan manusia. Tubuh mereka pucat. Pakaian mereka terlihat seperti kain kafan yang kotor. Wajah mereka samar, tetapi mata mereka kosong. Dina langsung merasa lututnya lemas. "Rak, ada banyak sekali." Raka merasakan tenggorokannya kering. Perempuan yang pertama kali muncul itu melangkah sedikit lebih maju. Mulutnya terbuka perlahan. "Rumah ini." Suara seraknya kembali terdengar. "Dibangun." Ia menunjuk ke lantai rumah. "Di atas kami." Bayangan-bayangan di belakangnya mulai bergerak perlahan. "Kami tidak pernah dipindahkan." Dina mulai menangis pelan. Perempuan itu kembali berbicara. "Kami terkubur." Suaranya semakin serak. "Hidup di bawah rumah ini." Tiba-tiba seluruh rumah bergetar pelan. Debu jatuh dari langit-langit. Lantai kayu berderit keras. Krek, krek. Seolah tanah di bawah rumah mulai bergerak. Sosok-sosok di lorong itu perlahan mendekat. "Kami hanya ingin." Suara perempuan itu hampir seperti bisikan kematian. "Keluar." Lampu rumah yang tadi mati tiba-tiba berkedip. Klik, klik, klik. Lalu menyala sebentar. Dalam cahaya singkat itu, Raka dan Dina bisa melihat dengan jelas wajah para sosok di lorong. Wajah-wajah pucat, beberapa penuh tanah, beberapa seperti membusuk, dan mata mereka semua menatap langsung ke arah Raka dan Dina. Lampu kembali mati, rumah tenggelam dalam kegelapan, dan suara dari bawah lantai kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti banyak tangan yang mulai mengetuk dari dalam tanah. Rumah itu kini tidak lagi terasa seperti rumah. Udara di dalamnya begitu dingin dan berat, seolah setiap sudut dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Raka dan Dina berdiri di ruang tamu dalam kegelapan, hanya ditemani cahaya senter yang semakin redup. Dari lorong kamar, sosok-sosok pucat itu masih berdiri. Mereka tidak lagi diam. Perlahan, satu persatu mulai melangkah maju. Langkah mereka tidak bersuara seperti manusia biasa, namun setiap gerakan tubuh mereka membuat lantai kayu berderit keras. Krek, krek. Dina hampir tidak bisa berdiri lagi. Tangannya mencengkram baju Raka dengan kuat. "Rak, kita harus pergi sekarang," bisiknya dengan suara pecah. Raka mengangguk cepat. Ia tahu mereka tidak bisa bertahan lebih lama di rumah itu. Namun sebelum mereka sempat berlari menuju pintu depan, tetes. Sesuatu jatuh mengenai lantai di dekat kaki Dina. Dina menunduk. Cairan merah. Setetes darah. Tetes.
Setetes. Dina perlahan mengangkat kepalanya. Darah itu tidak datang dari lantai. Darah itu menetes dari langit-langit rumah. Raka juga melihatnya. Dari sela-sela papan atap kayu tua, cairan merah mulai merembes keluar. Semakin lama, semakin banyak. Seperti hujan darah yang jatuh perlahan ke lantai. Bau anyir langsung memenuhi seluruh rumah. Dina hampir muntah. Rak, ini darah. Tetes. Tetes. Darah kini menetes di banyak tempat. Lantai kayu yang sudah tua berubah merah gelap. Suara dari bawah lantai juga semakin keras. Duk, duk, duk. Seperti banyak tangan yang mencoba mendorong tanah dari bawah. Sosok-sosok pucat di lorong semakin mendekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah dari ruang tamu. Perempuan pucat yang pertama muncul menatap mereka dengan mata kosong. Rumah ini, suaranya terdengar lebih jelas sekarang. Bukan milik kalian. Ia menunjuk ke lantai. Ini makam kami. Tiba-tiba, brap! Sebagian papan lantai di ruang tamu pecah. Tanah hitam terlihat dari lubang itu. Dan dari dalam tanah, muncul sebuah tangan pucat. Kotor, dipenuhi tanah. Dina menjerit. Tangan itu bergerak, meraih ke atas. Lalu tangan lain muncul, kemudian tangan berikutnya. Seolah banyak orang mencoba keluar dari bawah rumah. Raka langsung menarik Dina. Lari! Mereka berdua berlari menuju pintu depan rumah. Namun saat Raka mencoba membuka pintu, pintu itu tidak bergerak, seolah terkunci dari luar. Buka, Rak! Teriak Dina panik. Raka mencoba lagi, namun pintu tetap tidak mau terbuka. Di belakang mereka, suara papan lantai yang patah semakin banyak terdengar. Krak! Krak! Lubang di lantai semakin besar. Tangan-tangan pucat mulai muncul lebih banyak dari dalam tanah. Beberapa di antaranya bahkan mulai merangkak keluar. Wajah mereka penuh tanah, mata mereka kosong, tubuh mereka kurus seperti mayat yang lama terkubur. Dina menangis ketakutan. Rak, mereka keluar. Sementara itu, perempuan pucat yang tadi berdiri di lorong kini sudah berada di ruang tamu. Ia berjalan perlahan mendekati mereka. Darah dari langit-langit terus menetes ke lantai. Kalian tinggal. Suaranya semakin jelas di atas tubuh kami. Ia berhenti beberapa langkah dari Raka dan Dina. Sekarang, gantian. Tubuh Dina gemetar hebat. Gantian. Apa? Perempuan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke lubang besar di lantai. Gantian kalian yang tinggal di bawah. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar keras. Duk! Duk! Tanah di bawah rumah seperti runtuh. Lantai kayu ambruk sebagian. Lubang besar terbuka di tengah ruang tamu. Banyak tangan pucat muncul dari sana. Beberapa mencoba meraih Raka dan Dina. Raka akhirnya berhasil memutar gagang pintu sekali lagi. Klik! Pintu itu tiba-tiba terbuka. Lari! Teriak Raka. Mereka berdua langsung berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Angin malam menyambut mereka ketika mereka berlari menjauh dari rumah itu. Namun, saat Raka menoleh ke belakang untuk terakhir kali, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di depan pintu rumah, perempuan pucat itu berdiri diam, menatap mereka. Namun sekarang ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri puluhan sosok pucat lain. Semua menatap ke arah Raka dan Dina. Seolah mereka tahu sesuatu. Seolah mereka menunggu. Menunggu sampai suatu hari, rumah itu kembali memiliki penghuni baru. Penghuni yang suatu saat nanti akan menggantikan mereka di bawah tanah.